Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Nela Rehana dengan belakang NIM 141. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akhlak kepada sesama dan adab murid terhadap guru. Topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai pelajar. Karena sehebat apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka ilmu tersebut bisa kehilangan nilainya. Dalam Islam, akhlak menempati posisi yang sangat penting. Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya ada bagian pertama, yaitu pengertian akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama berarti bagaimana sikap kita atau perilaku kita terhadap orang lain, baik kepada keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakat secara umum. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena itu, menjaga hubungan baik dengan sesama adalah kewajiban. Beberapa contoh akhlak kepada sesama antara lain: bersikap sopan dan santun dalam berbicara, tidak menyakiti perasaan orang lain, saling tolong-menolong, jujur dan dapat dipercaya. Yang terakhir, menghargai perbedaan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Dengan akhlak yang baik, kehidupan akan terasa lebih damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu contoh akhlak kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak kepada sesama bisa kita praktikkan melalui hal-hal sederhana. Misalnya, mengucapkan salam saat bertemu, mengucapkan terima kasih ketika dibantu, meminta maaf jika melakukan kesalahan, tidak berkata kasar atau menghina orang lain, tidak membuli atau merendahkan orang lain. Di lingkungan sekolah, akhlak kepada sesama bisa terlihat dari cara kita memperlakukan teman. Kita tidak memilih teman hanya karena status atau latar belakang, tetapi memperlakukan mereka dengan adil dan hormat. Akhlak yang baik juga tercermin dari sikap kita di media sosial, seperti tidak menyebarkan kebencian, hoaks, atau komentar yang menyakiti orang lain. Selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu pengertian adab murid terhadap guru. Kita akan membahas adab murid terhadap guru. Dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Guru bukan hanya orang yang mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing akhlak dan karakter muridnya. Imam Ali pernah berkata, "Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkanku satu huruf." Ini menunjukkan betapa tingginya penghormatan Islam kepada guru. Ilmu yang bermanfaat tidak hanya datang dari kecerdasan, tetapi juga dari adab yang baik kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Selanjutnya ada bagian keempat, yaitu contoh adab murid kepada guru. Beberapa contoh adab murid kepada guru antara lain menghormati guru baik di dalam maupun di luar kelas, mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan guru, berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak meremehkan atau membantah dengan kasar, mendoakan guru agar selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Selain itu, adab murid juga terlihat dari sikap kita saat menerima nasihat atau teguran. Teguran dari guru seharusnya kita terima dengan lapang dada karena itu adalah bentuk kepedulian. Lalu selanjutnya yang bagian kelima. Bagian kelima yaitu hubungan akhlak dengan keimanan. Akhlak dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi sangat erat kaitannya dengan keimanan. Semakin baik iman seseorang, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya, akhlak bukan sekedar sikap sopan di hadapan manusia, tetapi cerminan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap perkataan dan perbuatannya, maka ia akan berhati-hati dalam bersikap kepada sesama. Oleh karena itu, akhlak kepada sesama manusia merupakan bukti nyata dari keimanan yang ada di dalam hati. Lalu selanjutnya ada bagian keenam, dampak akhlak buruk dalam kehidupan sosial. Akhlak yang buruk, meskipun terlihat sepele, dapat membawa dampak besar dalam kehidupan sosial. Sikap seperti berkata kasar, meremehkan orang lain, egois, dan tidak menghargai perasaan orang lain dapat merusak hubungan persaudaraan. Di lingkungan pelajar, akhlak buruk sering terlihat dalam bentuk perundungan, saling menjatuhkan atau merasa paling benar sendiri. Jika hal ini dibiarkan, maka akan tercipta lingkungan yang tidak nyaman, penuh konflik, dan jauh dari nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan bahwa menyakiti hati orang lain tanpa alasan yang benar adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena itu menjaga lisan dan sikap adalah bagian penting dari akhlak seorang muslim. Lalu ada bagian ketujuh, guru sebagai teladan akhlak. Guru bukan hanya pengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga teladan dalam akhlak dan kepribadian.
Dalam proses belajar, murid tidak hanya meniru apa yang diajarkan guru, tapi juga bagaimana guru bersikap dan bertutur kata. Karena itu, hubungan antara murid dan guru bukan sekedar hubungan akademik, melainkan juga hubungan moral dan spiritual. Guru seringkali menjadi sosok yang membentuk cara berpikir, cara bersikap, bahkan cara memandang kehidupan. Menghormati guru berarti menghormati peran besar mereka dalam membentuk masa depan muridnya. Tanpa adab kepada guru, ilmu yang diperoleh bisa kehilangan keberkahan. Lalu ada bagian ke-8, yaitu adab murid di dalam kelas dan di luar kelas. Adab murid tidak hanya berlaku saat proses belajar di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Sikap murid terhadap guru harus tetap dijaga, baik ketika bertemu langsung maupun di media sosial. Di dalam kelas, adab murid terlihat dari cara duduk yang sopan, fokus saat guru menjelaskan, serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses belajar. Sedangkan di luar kelas, adab murid tercermin dari cara menyapa guru, berbicara dengan santun, dan tidak membicarakan keburukan guru di belakangnya. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehormatan guru adalah bagian dari menjaga kehormatan ilmu itu sendiri. Lalu ada bagian 9, keterkaitan akhlak kepada sesama dan adab kepada guru. Akhlak kepada sesama manusia dan adab kepada guru sebenarnya saling berkaitan. Seseorang yang terbiasa menghormati guru, biasanya juga akan mudah menghargai orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki adab kepada gurunya cenderung sulit menghormati sesama. Hal ini karena adab membentuk karakter, sedangkan karakter memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Dengan menjaga kedua hal ini, seseorang tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas, tetapi juga pribadi yang matang secara moral dan spiritual. Lalu ada bagian ke-10, penutup dan refleksi. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak kepada sesama dan adab murid terhadap guru adalah fondasi utama dalam kehidupan, khususnya bagi pelajar. Ilmu yang tinggi tanpa akhlak akan mudah menimbulkan kesombongan, sedangkan akhlak yang baik akan membuat ilmu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kecerdasan, keimanan, dan akhlak. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Memperbaiki cara berbicara, menghormati guru, serta menjaga sikap kepada sesama adalah langkah awal menuju pribadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi hamba yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang terbelit-belit atau penjelasannya kurang baik, kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf ya semuanya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.